danau terbesar kedua di dunia setelah Danau Victoria di Afrika. Danau Toba sendiri memiliki banyak destinasi wisata, budaya, dan adat yang kuat. Danau Toba bukan satu-satunya tempat di Sumatera Utara yang memiliki keindahan. Akan tetapi, banyak danau lain yang juga lebih indah. Danau raksasa itu berada 900 meter di atas permukaan laut dengan suasana sejuk yang menyegarkan, hamparan air yang jernih membiru, dan pemandangan yang indah dengan pegunungan hijau. Huta Sialagan yang terletak di Desa Sialagan Indaraya di Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Presiden Indonesia Joko Widodo merevitalisasi Huta Sialagan pada 2 Februari 2022. Huta Sialagan terkenal karena batu persidangan, peninggalan budaya, dan persidangan Batak Toba. Huta Sialagan disebut sebagai Desa Sialagan, warga Batak. Sialagan berasal dari Raja Nayam Baton yang memiliki garis keturunan Raja Isombao, putra kedua si Raja Batak. Huta Sialagan adalah desa kuno yang dibangun pada masa Raja Lega Sialagan, penguasa pertama Huta. Raja Hendrik Sialagan, pewarisnya, kemudian mengembangkan garis keturunannya, lalu keturunan Raja Opu Batu Ginjang Sialagan. Beberapa dari keturunan Raja Sialagan masih memilih untuk menetap di Desa Ambarita hingga saat ini, dan makam nenek moyang mereka juga masih ada di sana. Sekitar 2.400 meter persegi adalah luas Huta Sialagan, dikelilingi dinding batu sehingga setinggi 1,5 hingga 2 meter. Hal ini dilakukan untuk melindungi desa dari binatang buas dan serangan dari suku lain karena dindingnya terbuat dari batu-batu berstruktur yang licin, seperti yang tertulis dalam Charles dan Wali 1992. Huta Sialagan adalah sebuah desa yang dipisah dari desa lain. Hal ini dibuat khusus untuk raja-raja Batak zaman dahulu. Tingginya tembok batu sebagai penghalang komunikasi antara rakyat biasa dan Harajaon membuktikan hal ini. Ada 2 gerbang masuk dan keluar, satu di bagian belakang dan gerbang lainnya yang ditulis dengan menggunakan aksara Batak dan Latin yang membuat lebih kuat. Desa Ambarita Huta Sialagan memiliki banyak tempat wisata budaya, diantaranya batu persidangan, rumah belum, patung sigale-gale, tarian Batak. Selain itu ada juga toko yang menjual produk buatan tangan khas Batak, batu persidangan. Desa Ambarita Huta Sialagan dahulu kala terkenal akan kebiasaan kanibalnya. Dahulu ada suku Batak yang suka makan daging manusia. Maka dari itu raja dan masyarakat Huta Sialagan dikenal sebagai kanibal. Tetapi mereka tidak pernah memakan daging manusia secara bebas. Ada beberapa alasan kenapa suku Huta Sialagan memakan daging manusia. Alasannya karena ada hukum adat yang berlaku bagi suku Huta Sialagan yang melakukan kejahatan seperti pemerkosa, pengkhianat, dan juga musuh, yang akhirnya para terdakwa akan diadili di batu persidangan yang sudah berumur sekitar 2 abad. Terdakwa akan dikenakan hukum pancung atau pasung setelah bersalah. Raja Sialagan menggunakan kalender Batak dan buku sakti pustaka laklak yang digunakan untuk mencari hari baik sebelum melakukan proses pengeksekusian.
Proses pengeksekusian akan dimulai setelah hari baik ditetapkan. Proses eksekusi akan jauh lebih menyeramkan karena pelaku yang dijatuhi hukuman pancung akan diberi makan terlebih dahulu untuk penanganan ilmu hitamnya. Sebelum dipukul dengan tongkat sakti, yaitu tunggal pendaluan, tubuh mereka akan dipukul sampai berdarah lalu diberi air asam. Setelah itu hukum pancung baru dilaksanakan. Raja akan memakan darah, hati, jantung, dan bagian lain dari tubuh penjahat yang dipancung. Tapi tubuhnya akan dibuang. Konon yang membuat kanibalisme utaselagan adalah untuk menaikkan kekuatan ilmu hitam raja dan menambah kekuatan tubuh. Selain itu, kepalanya akan digantung di depan desa agar membuat warga atau musuh takut. Rumah adat Batak. Rumah adat Batak yang mengarah ke gunung diartikan sebagai berkat berasal dari sana. Rumah adat Batak memiliki 3 tingkat: atap untuk menyimpan barang, ruang tengah untuk tempat tinggal, dan di bawah untuk hewan peliharaan. Rumah adat Batak memiliki corak yang makna yang dalam selain sebagai dekorasi. Dahulu kala, orang-orang yang meyakinkan bahwa jika ada toket atau cicak di kamar, mereka tidak diperbolehkan untuk mengganggu, dikarenakan sangat penting bagi orang Batak. Cicak di bagian depan rumah Batak merupakan simbol hewan yang bisa hidup di mana saja. Filosofi cicak digambarkan sebagai orang yang bisa mengamati dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ukiran cicak juga melambangkan kekayaan dan kejaksanaan, disebut Garuda Boraspati dalam bahasa Batak. Patung Sigale-gale. Patung kayu khas Batak disebut patung Sigale-gale. Rumah Batak sebelumnya. Terdapat sebuah boneka kayu yaitu gale-gale yang membuat boneka itu tampak menakutkan, juga membuat penasaran dikarenakan boneka itu berada di atas sebuah makam. Cerita gale-gale diawali dengan seorang raja yang kehilangan anaknya di peperangan. Maka dibuatlah boneka kayu yang menyerupai anak raja tersebut. Dikarenakan setelah kehilangan sang anak, raja tersebut menjadi sakit-sakitan. Boneka tersebut juga diberi ulus semacamnya, lalu diberi nama Manggale atau nama dari anak raja tersebut. Patung kayu khas Batak disebut patung Sigale-gale. Rumah Batak sebelumnya terdapat sebuah boneka kayu yang Sigale-gale. Roh Manggale akan dimasukkan ke dalam boneka kayu. Sejak saat itu, kondisi raja berangsur-angsur membaik dikarenakan boneka gale-gale yang dibuat menari selama 7 hari 7 malam. Saat anak meninggal, terutama anak laki-laki, pertunjukan Sigale-gale dilakukan untuk melambangkan kasih sayang orang tua dan anak. Pertunjukan Sigale-gale menjadi daya tarik tersendiri wisatawan. Menurut data dari situs website si Batak Jalan-Jalan Bartortos sudah ada dari zaman Batak Purba. Gerakan tari Batak sebenarnya sangat sederhana dan unik. Tarian ini menggunakan alat musik tradisional yang dipergunakan oleh masyarakat Batak dengan menggunakan pakaian khas adat Batak yang disebut ulus. Tortor biasanya ditampilkan pada acara budaya adat istiadat lainnya. Toba juga salah satu suku yang berasal dari Sumatera Utara, terkhusus Tapanuli Utara, Umbang Hasundutat.
Toba samosir biasanya. Tortor menggunakan ulus dengan warna merah, hitam, putih yang mencolok dengan gerakan tangan yang melambai. Musik tari tortor biasanya dilakukan dari tempo sedang sampai ke tempo cepat. Terkadang tortor juga berjalan dengan lambat dan beriringan, lalu seorang akan mengucapkan kata horas, horas, horas. Ini dilakukan agar memberitahu bahwa seperti inilah cara menari tortor atau menortor. Tari ini berasal dari suku Batak atau yang lebih dikenal dengan Batak Toba. Daerah ini terdiri dari Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, dan Samosir. Tari tortor atau menortor biasanya diiringi dengan gondang. Tari ini juga mempunyai banyak arti seperti berkomunikasi selama acara Batak Toba berlangsung antara tuan rumah atau hasuhutan dan orang-orang yang hadir pada upacara adat yang dilaksanakan. Pembukaan upacara adat disampaikan saat setelah dilakukan sebuah acara yang menjadi bagian dari tortor. Acara yang disebut dengan tua gondang, tuan rumah, dan meminta pemain gondang untuk memainkan alat musik dengan sopan. Tarian ini berasal dari suku Batak yang mempunyai rumah berbahan dasar kayu, dan saat melangkah akan menimbulkan suara antara hentakan kaki dan lantai yang mengeluarkan bunyi seperti tortor. Pada saat dahulu diketahui penari atau tortor melakukan tarian tortor di dalam ruangan atau indoor. Dahulu rumah Batak terbuat dari kayu, sehingga getaran yang dihasilkan dari hentakan kaki penari sangat jelas. Alat musik yang memiliki suara merdu biasanya digunakan pada pertunjukan tari tortor, seperti gondang, boal, tarompet khas Batak, suling, pagading, sarune, udap, kordang, kalem, hesek, agung, ugung, uluan, dan anggora. Selain alat musik tortor juga menggunakan ulus yang diketahui sebagai ulus Batak.